Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah karena atas ridhonya kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati serta siswa-siswi SMP Negeri 3 Madiun yang saya banggakan. Pada kesempatan dawuh guru kali ini saya akan menyampaikan kajian Islami dengan tema Spirit menjaga hati demi kesucian hati dan kesehatan diri. Seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." Hati di sini tidak bersifat fisik, namun di sini dimaksudkan sebagai bagian dari manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang mendorong manusia untuk berbuat baik atau buruk. Syaitan ataupun malaikat hanya membisikkan keburukan ataupun kebaikan. Hati kitalah yang menentukan dan memilih baik buruknya amalan kita. Potensi buruk dalam hati manusia adalah ketika dikotori dengan kejahatan atau hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, menjaga hati adalah wajib, lebih wajib daripada menjaga anggota tubuh yang lain. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hati perlu kita jaga? Bagaimana cara menjaga hati agar selalu bersih dan suci? Dalam Al-Quran disebutkan tentang alasan menjaga hati agar selalu bersih, yakni dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 yang memberikan petunjuk bahwa hati manusia harus senantiasa bersih. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa hati inilah yang akan memengaruhi jasad manusia, yang akan berdampak pada perilakunya sehari-hari. Maka dari itu, dalam agama Islam menjaga hati sangatlah penting agar terhindar dari penyakit hati seperti iri, sombong, berprasangka buruk, dan cinta dunia. Penyakit hati muncul ditandai oleh kecenderungan manusia lebih senang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Bila penyakit hati tersebut dibiarkan bersarang di tubuh kita, maka akan berdampak pula pada kesehatan diri kita masing-masing. Namun sebaliknya, dengan hati yang bersih dan suci dapat membuat amal ibadah yang kita kerjakan mendapat pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan membawa manusia kepada ketenangan hidup dan kekhusyukan dalam beribadah. Kedudukan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penting, seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuhnya atau wajahmu, tetapi melihat hati dan amalmu." Nah, bagaimana cara menjaga kesucian hati menurut agama Islam? Banyak sekali kitab tafsir menjelaskan tentang cara menjaga kesucian hati. Salah satunya dalam Ibnu Katsir disampaikan sebagai berikut. 1. Terhindar dari kemusyrikan atau menduakan Allah. Ini adalah hal yang paling pokok dalam menjaga hati agar tetap bersih. Baik itu syirik dohir
dalam arti penyembahan langsung maupun kesyirikan dalam arti meyakini adanya kekuatan dan datangnya manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Kesombongan dengan merasa lebih dari yang lain maupun bentuk kesombongan lainnya akan menjadi pupuk kotoran hati. Nomor 3, terhindarnya syahwat atau keinginan-keinginan yang tidak dikendalikan sehingga bisa menjadi penghalang untuk mengetahui kebenaran. Yang keempat, yaitu dengan memerhatikan kesucian batin, kesucian akal, dan kesucian secara fisik. Ya, di sini maksudnya bersih dari hadas dan najis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh ampunan dan maghfirah ini, marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menjaga hati kita demi kesucian sesuai dengan fitrah manusia. Hati yang bersih yang dapat menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian Islami yang dapat saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.